Direka bekle. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana, Ustaz? Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan gimana, Hat? Ya di Mumtaz ya. Panas gak hujan itu? Wih, Panas. jadi tanya. Jendang. Kan musim hujan kan? Apa lagi? Oh, gak ada hujan-hujannya. Ya udah selesai. Oh. Sana gimana? Bentar. Ya, alhamdulillah. Jalan dengan semesta. Lancar. Kabel. Lancar. Alhamdulillah lancar. Ya langsung dimulai aja gak apa-apa. Iya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang yang ini kita akan kita bertemu lagi di Potalk atau podcast Mumtazah. Mungkin dalam Potalk ini kita memiliki 3 acara. Yang pertama kita akan perkenalan, kedua nanti Kak Izul akan menjelaskan tentang kehidupan dan perkuliahan di Canakkale. Yang ketiga nanti mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama perkenalkan dulu, saya Jafal Hafid Adani, sekarang Tomer atau penyetaraan bahasa Turki, jurusan arkeologi di Canakkale Onseki Smart University. Sekarang Kak Izul bisa memperkenalkan dirinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Imaduddin, mahasiswa jurusan Teknik Geofisika di Canakkale Onseki Smart University. Sekarang masih sama kayak Kak Jafal, masih dalam proses Tomer, yaitu kelas bahasa Turki. Oke. Yang kedua yang ini akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang Kak Izul tentang perkuliahan di Canakkale. Bisa dijelaskan sedikit Kak Izul? Perkuliahan di Canakkale. Mungkin dari kalian masih asing ya. Canakkale ini mana sih? Canakkale mana sih gitu. Tempatnya, letaknya, pasnya di mana sih? Soalnya kan jarang banget ya, jarang kedengeran gitu loh Canakkale di mana tuh. Nah, mungkin untuk posisi letak geografisnya itu samping Banderma. Samping ya tetanggaan lah sama Banderma, bahkan kita masih ikut PPI Banderma. Jadi PPI Banderma Canakkale masuk satuan wilayah kerja di PPI Banderma. Nah, untuk kuliah di Canakkale. Di Canakkale cuma ada satu kampus ya, COMU, Canakkale Onseki Smart University. Alhamdulillah rating dari COMU ini termasuk ya bisa dibilang menengah ke atas ya. Ya Kak Jafal ya? Ya, 30 besar. Bisa dibilang 30 besar. Ya, Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Nah, cuma ada satu kampus doang, yaitu ya Canakkale Onseki Smart University. Untuk kemarin sedikit cerita pas kita datang di sini, ada disambut oleh Kating, Kak Roshan datang. Habis itu kita ngurus Tomer. Pas kita baru datang itu gara-gara kayak ini loh. Jadi belum mulai gitu loh. Kita datang kita
nyari rumah, dapat, habis itu kayak kita break sebulan nggak sih ke Java ya? Iya sekitar sebulan. Soalnya emang tanggal tomernya mulainya tanggal segituan ya. Nah, tanggal tomernya tanggal Maret gitu. Dan sebelum masuk tomer tuh kita kayak ngurus satu yang ngurus SIM card, habis itu pokoknya ngurus-ngurus gitulah. Ngurus-ngurus. Ada alhamdulillah kelar. Walaupun sebenarnya kita pas pertama kali masuk itu dapat di asrama gara-gara kenapa di asrama gara-gara eh, buat kuota rumah buat ya Banje itu orang luar negeri ya. Ya Banje Orange, orang luar negeri yang pelajar itu kan susah gara-gara habis kebakaran nggak sih? Yang Iya, kebakaran itu. dan Ha, ha. Dan apa? Itu ternyata di Emlak kan di sini ada Emlak ya. Emlak. Jadi kalau mau nyari Kiralek, cari kontrakan itu di Emlak. Di Emlak juga agen. habis nggak ada. Iya. Habis itu kita datang di Emlak itu nggak ada. Ternyata kita nemunya lewat mana coba? Lewat Facebook. Jadi kita otak-atik Facebook. Akhirnya nemu di sini walaupun Seadanya. kurang memadai ya. Seadanya. Lebih ke seadanya tapi it's worth it sih. Kurang ya worth it tapi nggak rekom gitu. Kita dapat 2.000 itu udah sama air sama listrik. Walaupun sekarang kemarin kena 2.100 gara-gara kan ekonomi Turki lagi anjlok ya. Nah, kemarin kena 2.100. Habis itu buat transportasi ke kampus, alhamdulillahnya transportasi ke kampus tuh kita bisa jalan kaki. Jadi rumah kan ada Merkes ya, Merkes kan di bagian kota. Habis itu ada juga yang di samping, itu bukan ke desa sih, tapi lebih ke kabupatennya lah, kabupaten. Kan ada kota, ada kabupaten biasanya. Nah, kita dapat di kabupatennya. Dan kampus itu lebih menjorok ke kabupaten, bukan ke kota. Jadi kita yang kemarin kita sempat dengar orang-orang Izmir, orang-orang Ankara, orang-orang Konya. Kalau berangkat itu harus 1 jam, kalau enggak 2 jam sebelum masuk kelas. Nah, iya nggak ke Jafal? Kita harus bis dulu, kereta dulu, ya panjang sekali. Harus bis dulu, kereta dulu. Kita bangun subuh bangun, habis itu perjalanan kalau jalan kaki dari rumah ke kampus tuh nggak sampai 20 menit. 20 Biasanya menit. kita ya 20 menit ya. 20 menitan lah. Jadi kita sambil jalan pun bisa. Ya, dari rumah ke kampus sambil jalan bisa. Alhamdulillahnya sih dapat yang deket gitu. Habis itu yaps. Untuk tomernya Kak, tomernya di Canakale itu tergolong harganya berapa? Terus suasananya gimana Kak tomernya di Canakale itu? Apa banyakkan orang Indo apa sama jumlahnya apa gimana Kak? Untuk suasana tomer ya? Iya, Suasana tomer di sini per level itu 1.250. 1.250 pembayaran harus pakai harus transfer ya. Jadi nggak bisa cash. Nah, harus transfer. Habis itu suasana kelasnya sih di kelas berhubung kita. Jadi kita maba cuma ada 8 orang nih. Cuma ada 8 orang. Habis itu ya sekelas tuh orang Indonya dari 20 orang. Orang Indonya cuma 3. Bisa jadi sih kalau bisa jadi kalau di sini tuh gara-gara orang Indonya sedikit. Jadi FYI, for your information tuh di Canakale orang Indonya cuma 25. Iya nggak ke Java? Iya 25. Nah, cuma 25. Jadi kalian yang suka dengan yang nggak suka keramaian, mungkin suka yang nggak introvert juga sih, yang ingin mendamaikan sebuah kedamaian gitu ya. Iya, Bolehlah
bisa datang ke Çanakkale. Habis itu suasana suasana Tomernya tuh ada orang Kazakhstan, ada orang Balkan, Albania, Bosnia, dan kawan-kawan. Habis itu ada orang banyak sih. Pokoknya orang Indo ya rata gitu loh, orang Indo sama orang luarnya. Ada juga orang Kazakhstan. Nah, kita tuh deket banget ya sama orang Kazakhstan. Jadi ada orang kelasku, orang Kazakhstan itu dia belajar bahasa Indonesia. Jadi pas masuk, biasanya kan pas masuk kelas kita bilang Günaydın, selamat pagi gitu. Itu ada orang Kazakhstan yang bilang selamat pagi kawan-kawan. Ya, dia belajar bahasa Indonesia, juga belajar ucapan-ucapannya gitu loh. Jadi pas kita masuk, dia nyapanya pakai bahasa Indonesia. Ya, ada seneng-senengnya juga sih. Pokoknya kayak ilginç, mereka tuh tertarik sama kita juga kayak ada feedback gitu loh. Nah, Kalau dalam pengajaran Tomer Kak, di situ pakainya satu wali kelas atau setiap hari berganti-ganti guru, dan effortnya ke para pelajarnya apakah lebih mudah menangkap ilmunya atau gimana Kak dalam sistem pembelajaran Tomernya? mungkin kalau di sini gara-gara pakai Yunus Emre kan katanya untuk urutan kesulitan di Tomer tuh pertama Hititnya Ankara itu. Yang kedua Yunus Emre, yang ketiga Yeni Istanbul. Nah, di sini tuh pengajarannya gurunya setiap hari berganti. Jadi kita nggak pakai sistem wali kelas. Jadi berganti-ganti kayak mungkin biar nggak stuck gitu ya. Sama guru ini terus. Nah, mungkin diganti-ganti. Jadi setiap hari itu ganti. Habis itu kayak ya kemarin halaman berapa. Dan ada efektifnya, ada enggaknya juga sih. Mungkin efektifnya kalau mulai kan kita pasti ada bosennya. Sama guru ini terus, sama guru ini terus. Nah, pasti ada bosennya. Kalau ganti-ganti kan, besok guru ini, besoknya gurunya asik, besok gurunya agak nyebelin, besok gurunya ini. Ha. Jadi ada variasi gitu loh dalam belajar. Jadi gak bikin stuck gitu sih. Terus ya enaknya itu jadi ganti. Mungkin ya ada varian berbeda dari setiap guru untuk menyampaikan materi. Jadi mungkin kita enaknya masuknya materi Tomer itu sama guru ini. Nah, akhirnya kayak mungkin ya masuknya sama guru ini, walaupun yang lain juga harusnya diperhatiin. Masuk enggaknya juga tergantung diri kita. Irodah belajarnya aja sih. Itu. Oke, sekarang untuk suasana kampusnya Kak. Kampusnya tempatnya di tempat bising atau gimana, dan suasana kampus Kak, bisa dijelaskan dikit tentang suasana kampusnya? Suasana kampus jadi Como ini ada tiga apa dua ya? Pokoknya ada dua bagian. Yang satu tuh jauh dari Merkes. Jadi dia di Biga. Kayak sini ke sana ada sejaman. Cuma yang Terziolu kampusnya, cuma yang kampus utamanya itu di sini di Merkes. Nah, suasana kampusnya di atas bukit. Jadi mungkin naik bis ya, bisa jalan kaki. Kita biasanya jalan kaki. Tapi kalau jalan kaki ke atas itu rasanya kayak hiking gitu loh. Hiking naik gunung. Nah, akhirnya malah sampai atas nggak, capek nih, jadi malas belajar. Nah, jadi suasananya di atas bukit, dan di atas bukit tuh bisa ngelihat view gitu loh. Kan Çanakkale kan deket dari laut ya. Deket dari laut, jadi pas ngeliat sambil setuk belajar nih, ngeliat ke jendela, pemandangannya laut. Self healing. Nah, self healingnya jadi satu kesatuan. Habis itu kalau enggak pas di Yemekane, kalau pas ini di Yemekane pas makan cari tempat yang deket jendela, itu view-nya aja gitu, laut. Jadi laut, bukit, memanjakan mata banget lah. Gitu. Suasana kampusnya tuh ya di situ. Tadi Kak Izul nyebut Yemekane. Yemekane itu apa ya Kak? Program apa gimana? Harganya berapa? Itu apa ya Kak? For your information ya, ini Yemekane itu tempat makan ya, tempat makan. Jadi tempat makan khusus mahasiswa itu ada di
gedung OSEM, Orange System Larry, A-Team, nah itulah pokoknya lupa aku. Nah, di gedung itu ada tempat makan. Jadi kita pakai kartu itu mungkin di setiap ini beda-beda ya, di setiap kampus beda-beda harganya. Kalau di sini 5 tele itu variannya berbeda-beda sih tiap hari. Tiap hari variannya berbeda-beda. Jadi kita ngetap nih, tek, habis itu bawa nampan, habis itu dikasih ngambil yang udah jatahnya itu diambil, set. Habis itu udah kita makan di situ, dikembaliin. Jadi kayak kita tiap siang tuh ada jatah makan dari kampus. Ada jatah makan dari kampus itu ya sekali sih. Bisa 2 kali cuma sama sore. Biasanya kan kita pulangnya siang, habis siang pulang sekolah, makan, habis itu langsung balik. Jadi tiap siang tuh ada jatah makan dari kampus. Di Mekane itu tempat makan. Gitu, Kak. Berapa kira-kira harganya Kak tadi belum? 5 tele kalau dikursin banding Indo 1 tele 1061. 1065 ya. Ya, sering mantau ini soalnya sering mantau grafis lira rupiah ya. Nah, itu mungkin 5 ribuan sih. 5 ribu lebih dikit. Ya. Iya. Nggak sampai 5.500 juga sih, 5.400-an lah. Ya, terus masih di kampusnya nih. Kalau di kampus sendiri, kira-kira ekskul atau organisasi yang bisa diikutin apa ya Kak untuk anak baru, spesialis? Untuk anak baru ekskul, jadi di sini ada ekskul ya, ekskul yang bisa. Kalau di Univ namanya apa sih? Ya ekskul ya, ekskul. Ya, top lu, ya ekskul. Ekskul. Komunitas. Nah, itu ada Aikido. Nah, Kak Jafal nih Aikido nih. Kak Jafal nih Aikido ya. Lihat bajunya aja udah itu ada Akatsuki-nya tuh. Beda nggak masuk. Ada Aikido, ada bola, habis itu ada panahan juga, ada kayak PMI gitu, apa? Genj, kezelai, ada damlai itu kayak PMI. Jadi kayak relawan-relawan. Habis itu fotografi juga ada. Yang punya sepeda mau ikut join komunitas sepeda Univ ada. Pokoknya banyak lah. Banyak. Jadi bola ada, futsal ada, lengkap pokoknya. Jadi kalau kalian mau, dan contohnya nih, aku pingin ikut bola. Ya udah, jadi nanti ketika itu ada stand dijajarin, habis itu ini apa? Kalian daftar. Biasanya kita bingung nih, gimana sih daftarnya? Kalian datang aja pasti nanti kayak mereka nyambut. Biasanya mereka ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang enggak. Biasanya suruh nyatet, habis itu nulis nomor WhatsApp, kalian dimasukin grup WhatsApp. Jadi untuk agendanya nanti didiskusiin di grup WhatsApp gitu. Oke. Ya, jadi saya ada tambahan dikit. Jadi ekskul tuh ada beberapa juga. Tadi ada yang belum sebutkan tuh ada ekskul menyelam. Kalau mau ada menyelam, ada boxing, Iya. mendaki, pramuka ada. Jadi skill-skill kalian yang misalnya dari SMA udah misalnya ikut ekskul mendaki, pencinta alam, ekskul diskusi, ekskul apa, insya Allah di Comu tuh bisa dilanjutkan gitu. Jadi ekskul yang udah kita miliki, bakat yang udah kita miliki dari SMA, insya Allah nggak buntu dah. Nah, Oke, terus buntu, ada terusannya gitu ya. bisa dilanjutkan lagi. Taekwondo juga ada. Taekwondo. Ada. Hampir semua ada dah. Ya. Terus untuk kampus Kak, fasilitas di kampusnya ini apa aja yang ada? Misalkan ada taman, ada gym, yang ada apa aja ya Kak di kampusnya untuk fasilitasnya sendiri? Untuk fasilitas di kampus banyak sih ya. Jadi ada taman, ada gym, ada, habis itu sport salon. Sport salon tuh dalamnya lengkap. Ada lapangan futsal, ada lapangan basket, ada lapangan volley. Pokoknya lapangan-lapangan lengkap lah tuh di sport salon. Ada panahan,
itu. Dan lainnya lab-lab pun ada lab-lab kayak di TEP Fakultesi itu jurusan kedokteran. Itu ada lab dokter